Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketiga, akuntansi manajemen mengenai activity based costing dan activity based management. Oke, jadi apa perbedaan antara metode activity based costing dengan metode tradisional costing? Yang pertama, dari sisi metode activity based costing, yaitu biaya produksi dihitung berdasarkan aktivitas. Yang kedua, efektif diterapkan pada perusahaan dengan multiple produk. Yang ketiga, factory overhead applied rate dihitung berdasarkan dari multiple, dan metode activity based costing ini lebih akurat. Sedangkan untuk metode tradisional costing, yaitu pertama, biaya produksi dihitung berdasarkan departemen produksi. Kemudian efektif diterapkan pada perusahaan dengan multiple product atau single product. Yang ketiga, factory overhead applied rate dihitung dari berdasarkan single cost pool. Kemudian yang keempat, kekurangannya metode tradisional costing kurang akurat. Selanjutnya, dalam rangka bertujuan menghitung biaya produk, maka aktivitas dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, aktivitas berdasarkan tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilaksanakan setiap kali sebuah unit diproduksi. Contohnya aktivitas perakitan. Yang kedua, aktivitas berdasarkan tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilaksanakan setiap kali batch produk diproduksi. Contohnya aktivitas penyetelan. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk, yaitu aktivitas yang dilaksanakan apabila dibutuhkan untuk mendukung produk yang diproduksi. Contohnya aktivitas pemasaran produk. Yang terakhir, aktivitas tingkat fasilitas, yaitu aktivitas yang mendukung proses umum produksi pabrik. Contohnya aktivitas pengamanan. Selanjutnya, tahap-tahap perancangan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, identifikasi aktivitas dan atributnya. Identifikasi aktivitas ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada para manajemen atau para wakil dari area kerja fungsional atau departemen. Data yang dihasilkan dari wawancara digunakan untuk menyiapkan kamus aktivitas. Kamus aktivitas ini isinya berisi daftar aktivitas dalam sebuah organisasi bersama dengan atribut aktivitas yang penting. Selanjutnya, atribut aktivitas adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individual. Atribut yang digunakan berdasarkan pada tujuannya. Ada aktivitas primer, yaitu aktivitas yang digunakan oleh produk atau pelanggan, dan ada aktivitas sekunder, yaitu aktivitas yang digunakan oleh aktivitas primer atau aktivitas sekunder lainnya. Kemudian ini ada contoh kamus aktivitas dari divisi kartu kredit. Jadi aktivitasnya terdiri dari mengawasi karyawan, memproses transaksi, menyiapkan laporan, menjawab pelanggan, dan menyediakan ATM-nya dari sisi kartu kredit. Selanjutnya yang kedua, pembebanan biaya pada aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi, maka tahap berikutnya adalah menentukan biaya untuk melaksanakan setiap aktivitas. Oleh sebab itu, membutuhkan identifikasi sumber daya yang digunakan setiap aktivitas. Biaya sumber daya pada aktivitas dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan penggerak. Penggerak sumber daya yaitu faktor yang mengukur penggunaan sumber daya oleh aktivitas. Selanjutnya, contoh penggunaan tenaga kerja pada divisi kartu kredit. Ini ada aktivitas mengawasi pegawai, semuanya dilakukan oleh pengawas. Kemudian untuk memproses transaksi, aktivitasnya dilakukan oleh staf administrasi, yaitu 40%. Kemudian aktivitas persiapan laporan dilakukan oleh staf administrasi 30%. Dan aktivitas menjawab pertanyaan dilakukan oleh staf administrasi 30%. Selanjutnya, pembebanan biaya pada aktivitas, yaitu di sini
ada contoh gaji supervisor 50.000 dan gaji staf administrasi 30.000 per orang. Ada 5 pegawai stafnya, berarti total gaji staf administrasi 150.000. Pembebanan biaya tenaga kerja pada setiap aktivitas. Mengawasi pegawai menggunakan penelusuran langsung, yaitu menggunakan gaji supervisor sebesar 50.000. Kemudian aktivitas proses transaksi, yaitu menghitungnya 40% dibagi 100 dikali 150.000. 150.000 itu dari total gaji staf administrasi untuk 5 pegawai staf, yaitu 60.000. Kemudian untuk aktivitas persiapan laporan 30 per 100, yaitu 30% dikali 150.000 hasilnya 45.000. Dan aktivitas menjawab pertanyaan yaitu 30%, 30 per 100 dikali 150.000 hasilnya 45.000. Kemudian biaya aktivitas tahap pertama pada divisi kartu kredit, yaitu biaya aktivitasnya untuk aktivitas mengawasi pegawai sebesar 75.000, aktivitas proses transaksi sebesar 100.000, aktivitas persiapan laporan sebesar 79.500, aktivitas menjawab pertanyaan sebesar 69.900, dan aktivitas menyediakan ATM sebesar 250.000. Selanjutnya, jika terdapat aktivitas sekunder, maka biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas yang menggunakan outputnya. Contohnya, mengawasi pegawai adalah aktivitas sekunder, maka biaya aktivitas pengawasan dibebankan pada aktivitas primer yang menggunakan outputnya, dengan penggerak aktivitas adalah persentase waktu tenaga kerja untuk setiap aktivitas. Nah, selanjutnya biaya aktivitas tahap lanjutan pada divisi kartu kredit. Ini menghitung pembebanan aktivitas sekunder. Jadi aktivitas proses transaksi 100.000 ditambah 40 per 100 dikali 75.000. Hasilnya 130.000. Kemudian aktivitas persiapan laporan 79.500 ditambah 30 per 100, 30% dikali 75.000 hasilnya 102.000. Aktivitas menjawab telepon yaitu 69.900 ditambah 30 per 100 dikali 75.000 hasilnya 92.400. Dan aktivitas penyediaan ATM, yaitu tidak ada pembebanan aktivitas sekunder, maka langsung aja ke jumlah biaya aktivitas 250.000. Selanjutnya, setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, maka kemudian biaya dibebankan kepada produk dalam proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya yang diukur oleh penggerak aktivitas. Tahap pembebanan biaya aktivitas pada produk adalah tentukan tarif aktivitas, yaitu biaya aktivitas dibagi penggerak aktivitas. Kemudian membebankan biaya aktivitas, yaitu dari tarif aktivitas dikali penggunaan aktual aktivitas. Contohnya berikut data aktual divisi kartu kredit. Jadi ada 3 jenis kartu kredit: kartu klasik, kartu emas, kartu platinum. Dan kemudian di sini ada jumlah masing-masing dari penggerak aktivitas. Ada proses transaksi, ada jumlah laporan, jumlah panggilan masuk, sama jumlah transaksi ATM untuk kartu kreditnya. Kemudian menghitung data berdasarkan tarif aktivitas, yaitu aktivitas proses transaksi, yaitu total biayanya 130.000 dibagi 1 juta aktivitas, maka tarif per aktivitas yaitu 0,13 rupiah per transaksi. Kemudian aktivitas persiapan laporan, yaitu total biaya 102.000 dibagi 120.000 aktivitas, maka hasil tarif aktivitasnya 0,85 rupiah per laporan. Kemudian yang ketiga, aktivitas menjawab pertanyaan, yaitu 92.400 dibagi 30.000. Hasil tarif aktivitasnya 3,08 rupiah per panggilan masuk. Kemudian aktivitas penyediaan ATM yaitu 250.000 dibagi 200.000 aktivitas, maka hasil tarif aktivitasnya 1,25 rupiah per transaksi ATM. Nah, selanjutnya pembebanan biaya pada produk tahap akhir. Aktivitas proses transaksi. Hasil dari tarif masing-masing aktivitas ini dikali dengan jumlah aktivitasnya.
maka menghasilkan jumlah biaya, kemudian dibagi unit yang diproduksi, maka menghasilkan biaya per unit. Selanjutnya, mengurangi ukuran dan kerumitan dari sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, mengurangi jumlah tarif dengan menggunakan rasio konsumsi, yaitu mengumpulkan semua aktivitas yang memiliki rasio konsumsi yang sama dalam satu kelompok biaya atau cost pool. Yang kedua, mengurangi jumlah tarif melalui aproximasi ABC, Activity Based Costing, yaitu menggunakan sistem yang relevan seperti ABC, Activity Based Costing, hanya menggunakan aktivitas yang mahal dan menggunakan penggeraknya untuk membebankan biaya pada produk. Biaya dari aktivitas yang tidak mahal dialokasikan dalam kelompok biaya dari aktivitas yang mahal. Selanjutnya, kita ke manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Activity Based Management adalah sistem informasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan menciptakan dan mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Sumber utama informasi Activity Based Management adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing. Tujuan Activity Based Management adalah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada dua dimensi Activity Based Management. Yang pertama dimensi biaya, yaitu memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Tujuannya untuk memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Yang kedua, dimensi proses, yaitu memberikan informasi mengenai aktivitas yang dilaksanakan, tujuan aktivitas dilaksanakan, dan cara aktivitas tersebut dilaksanakan. Tujuannya yang pasti untuk mengurangi biaya. Selanjutnya, penyebab kegagalan implementasi Activity Based Management, yaitu yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Yang kedua, adanya penolakan untuk perubahan. Yang ketiga, kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. Yang terakhir, adanya kegagalan dalam mengintegrasikan sistem manajemen berdasarkan aktivitas. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen yang ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, kemudian pembuatan ukuran kinerja, lalu dievaluasi kinerjanya, dan memberikan penghargaan. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga aktivitas perusahaan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada 3 jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu berdasarkan keuangan atau fungsional, yaitu memberikan tanggung jawab pada berbagai unit perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan, dan diterapkan pada perusahaan yang beroperasional dalam lingkungan yang stabil dengan produk, proses yang terstandarisasi, dan tekanan persaingan yang rendah. Selanjutnya yang kedua berdasarkan aktivitas, yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasional dalam lingkungan yang mengalami perbaikan berkelanjutan. Kemudian sistem akuntansi ini untuk mengukur kinerja dengan menekankan pada keuangan dan non-keuangan. Lalu yang ketiga berdasarkan strategi. Kemudian perbandingan pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dan aktivitas. Pertanggungjawaban berdasarkan keuangan yaitu ada unit perusahaan, kemudian efisiensi operasional lokal, akuntabilitas individu, dan hasil keuangannya berdasarkan tingkat lokal. Kemudian jika pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas yaitu proses atau aktivitas, kemudian efisiensinya berdasarkan keseluruhan sistem, lalu akuntabilitas tim, dan hasil keuangannya berdasarkan peningkatan pendapatan, penurunan biaya, dan peningkatan penggunaan aset berkelanjutan.
Kemudian yang kedua, perbandingan dari sisi penetapan ukuran kinerja. Ukuran berdasarkan keuangan yaitu berdasarkan anggaran unit perusahaan, berdasarkan perhitungan biaya standar, berdasarkan standar statis, dan berdasarkan standar yang saat ini dapat dicapai. Kemudian jika ukuran berdasarkan aktivitas yaitu berdasarkan standar berorientasi pada proses, berdasarkan standar bernilai tambah, berdasarkan standar dinamis, dan standar optimal. Selanjutnya, evaluasi kinerja, yaitu jika berdasarkan keuangan, berdasarkan efisiensi keuangan, lalu biaya yang dapat dikendalikan, lalu biaya aktual versus biaya standar, dan berdasarkan ukuran keuangan. Selanjutnya, untuk evaluasi kinerja berdasarkan aktivitas, yaitu pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, dan pengukuran tren. Selanjutnya, perbandingan pemberian penghargaan. Penghargaan berdasarkan keuangan, berdasarkan kinerja keuangan, lalu penghargaannya individual, kemudian ada kenaikan gaji, promosi, bonus, dan pembagian laba. Selanjutnya, jika penghargaan berdasarkan aktivitas, berdasarkan kinerja multidimensi, lalu penghargaan kelompok, kenaikan gaji, promosi, bonus, pembagian laba, dan keuntungan. Selanjutnya, aktivitas bernilai tambah, yaitu berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Aktivitas bernilai tambah terdiri dari berdasarkan peraturan, yaitu aktivitas yang disyaratkan untuk memenuhi peraturan hukum. Yang kedua, aktivitas diskresionari, yaitu aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan memenuhi syarat. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan kondisi. Yang kedua, perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas yang menggunakan berbagai aktivitas lainnya dilaksanakan. Selanjutnya, aktivitas tidak bernilai tambah, yaitu semua aktivitas selain aktivitas yang terpenting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga tidak dibutuhkan. Dapat diidentifikasi dari ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat aktivitas bernilai tambah. Biaya tidak bernilai tambah adalah berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tidak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Contoh soalnya, perusahaan Wilson telah mengembangkan standar bernilai tambah untuk 4 aktivitas, yaitu pembelian peralatan, perakitan peralatan, administrasi peralatan, dan pemeriksaan peralatan. Aktivitas ini berdasarkan penggerak aktivitas, jumlah standar, jumlah aktual, dan harga standar untuk tahun 2019. Jadi di sini ada 4 aktivitas, ada penggerak aktivitas, ada harga standar, jumlah aktual, dan jumlah standar. Pertanyaannya, yang pertama, kita disuruh membuat laporan biaya yang memuat isinya daftar biaya aktual, biaya bernilai tambah, dan biaya tidak bernilai tambah untuk setiap aktivitas. Yang kedua, menurut kita, aktivitas apa yang tidak bernilai tambah dan berikan argumennya. Yang ketiga, mengapa aktivitas bernilai tambah dapat memiliki biaya tidak bernilai tambah. Cara menghitungnya, membuat laporan biaya yaitu aktivitas pembelian peralatan. Jadi menghitung biaya aktual dari jumlah aktual dikali harga standar. Kemudian biaya bernilai tambah yaitu jumlah standar dikali harga standar. Kemudian menghitung biaya tidak bernilai tambah yaitu biaya aktual dikurangi biaya bernilai tambah. Aktivitas pembelian peralatan. Jumlah aktualnya 2.000 dikali harga standar Rp300, maka biaya aktualnya Rp600.000. Kemudian biaya bernilai tambah yaitu jumlah standarnya 1.500 dikali harga standar Rp300, maka biaya bernilai tambah sebesar Rp450.000. Maka sisanya biaya tidak bernilai tambah sebesar Rp150.000. Selanjutnya untuk aktivitas perakitan peralatan, yaitu jumlah aktualnya Rp200.000 dikali harga standar Rp12, maka biaya aktualnya sebesar Rp2.400.000. Kemudian untuk biaya bernilai tambah yaitu jumlah standar Rp180.000
Rp20.000 dikali harga standar Rp12, hasilnya biaya bernilai tambah yaitu Rp2.160.000. Maka biaya yang tidak bernilai tambah yaitu Rp240.000. Kemudian aktivitas ketiga, administrasi peralatan, yaitu biaya aktualnya dari jumlah aktual Rp25.000 dikali harga standar Rp130, maka hasil biaya aktualnya Rp3.250.000. Kemudian biaya bernilai tambah dari jumlah standar Rp15.000 dikali harga standar Rp130, maka biaya bernilai tambah Rp1.950.000. Kemudian biaya tidak bernilai tambah sisanya Rp1.300.000. Kemudian aktivitas yang terakhir, pemeriksaan peralatan. Menghitung biaya aktual yaitu jumlah aktualnya Rp75.000 dikali Rp15 harga standarnya, maka biaya aktualnya Rp1.125.000. Kemudian biaya bernilai tambahnya 0 karena jumlah standarnya 0, maka hasilnya juga 0. Kemudian biaya tidak bernilai tambah yaitu selisihnya Rp1.125.000. Jadi aktivitas yang menghasilkan biaya tidak bernilai tambah yaitu aktivitas pemeriksaan peralatan, karena hasil biaya bernilai tambah aktivitas pemeriksaan peralatan sebesar 0, karena aktivitas pemeriksaan peralatan hanya sebagai aktivitas untuk mendeteksi kondisi peralatan, tetapi tidak dapat memperbaiki peralatan yang rusak, sehingga aktivitas pemeriksaan peralatan dikategorikan sebagai aktivitas tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir, aktivitas bernilai tambah dapat memiliki biaya tidak bernilai tambah apabila aktivitas bernilai tambah tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oke, agar kalian lebih paham lagi mengenai activity based costing dan activity based management, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Oke, sekian presentasi di pertemuan ketiga ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan di forum diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.